Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita mulai, kita akan cek hadirannya dulu ya. Wah, bagus, semuanya hadir. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, supaya tambah semangat, kita nyanyi dulu yuk. Kemarin kita belajar apa? Ya, kemarin kita belajar air, fungsi air untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh kegiatannya yaitu untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci baju, dan untuk fotosintesis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus air dan dampak kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air tersebut. Nah, sekarang kita akan menonton video tentang siklus air. Sebelum menonton, kita akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok jangan lupa ya dicatat proses-proses siklus air. Nah, setelah dicatat, nanti perwakilan kelompoknya akan maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Oke, kita mulai ya. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Air yang ada di laut, sungai, dan danau akan menguap ke udara akibat panasnya matahari yang disebut evaporasi. Kemudian uap-uap air ini akan membentuk awan-awan di udara yang disebut kondensasi. Saat awan tersebut dipenuhi oleh air akan turun ke darat dalam bentuk air hujan yang disebut presipitasi. Air hujan akan membasahi daerah tinggi yang diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran rendah melalui sungai. Air yang berada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan dan menguap kembali ke udara yang disebut transpirasi. Tadi udah maju ke depan dan semuanya pada bagus-bagus. Sekarang kita akan membaca teks tentang siklus air dan dampak kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Nah, setelah selesai, cobain ya kerjain latihan soalnya. Nanti diperiksa bareng-bareng. Tadi kan kita udah membuat kelompok, menonton video, membaca teks, dan mengerjakan soal. Nah, sekarang per kelompok membuat bagan tentang siklus air yang menarik. Nah, nanti ditampilin di depan kelas dan setiap kelompok yang lain akan mengomentari kelompok yang sedang tampil. Wah, nggak kerasa ya? Pembelajaran kita udah selesai. Coba Ibu mau tanya, tadi kita belajar apa? Yap, benar, kita belajar tentang siklus air. Coba sebutin tahapan-tahapan siklus air ada apa aja? Wah, pinter, benar. Tahapan siklus air ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Kalian tahu nggak sih kenapa jumlah air di bumi itu cenderung sama atau tetap? Karena terjadinya proses atau siklus air, perputaran air itu sendiri. Nah, oke, sebelum pulang kita tepuk tangan yuk untuk diri sendiri karena udah berhasil belajar tentang siklus air. Nah, untuk sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.